Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan nomor NIM 20.312.0046. Mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sebelum melangkah ke penjelasan service learning Safras Man 1 baru, saya akan menjelaskan pengertian sarana pendidikan dan sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan ataupun pengajaran, seperti halaman kebun. Sarana prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan, ruang dan sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Barru berdiri pada tahun 1997 dengan status akreditasi A. Kurikulum yang digunakan 2013, yang beralamat di Jalan Haji Muharram, Sumpah Palae, Kelurahan Copo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Visi Man 1 Barru: unggul dalam mutu, berpijak pada iman dan takwa serta berakhlakul karimah. Adapun misi Madrasah Negeri 1 Barru yang pertama, menyelenggarakan kegiatan proses belajar yang efektif, mengoptimalkan peran guru dalam mengajar, membimbing dan melatih, serta menyediakan pelayanan belajar yang efektif dengan sumber belajar yang memadai. Meningkatkan mutu akademik untuk menciptakan yang berkualitas melalui pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup, mengoptimalkan pembinaan keagamaan terhadap siswa dalam rangka peningkatan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlakul karimah. Mengoptimalkan pembinaan keagamaan terhadap siswa dalam rangka peningkatan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlakul karimah. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang terakhir, meningkatkan prestasi dalam bidang non-akademik sesuai potensi yang dimiliki siswa sehingga mempunyai bakat keterampilan untuk tujuan ke masyarakat. Adapun mengenai database uraian tenaga pendidik, guru, peserta pendidik dan tenaga pendidikan. Peserta didik laki-laki terdapat 9 guru, perempuan terdapat 38 guru. Tenaga pendidik laki-laki terdapat 3 orang, perempuan 3 orang. Pendidik dan tenaga pendidikan laki-laki terdapat 12 orang, perempuan 41 orang, dan peserta didik laki-laki terdapat 133 orang dan perempuan terdapat 168 orang. Adapun jumlah mengenai uraian jumlah siswa kelas 10, 11 dan 12.
kelas 10 jumlah perempuan terdapat 48 siswa dan laki-laki 56 siswa, sehingga totalnya yaitu 104 siswa di kelas 10. Sedangkan kelas 11 total perempuan berjumlah 50 siswa, laki-laki 34 siswa, sehingga jika ditotalkan terdapat 84 siswa. Dan untuk kelas 12 jumlah perempuan berjumlah 51 siswa, laki-laki 40 siswa, sehingga jika ditotalkan di kelas 12 sebanyak 91 siswa. Selanjutnya data mengenai uraian dan detail ukuran. Pertama adalah ruang kelas berjumlah 13 dengan ukuran 900 meter. Laboratorium berjumlah 3 dengan ukuran 182 meter. Ruang guru terdapat 1 dengan ukuran 110 meter. Toilet 2x1. UKS terdapat 1 dengan luas 9 meter. Ruang kesenian tidak ada. Perpustakaan terdapat 1 dengan ukuran 9 meter. Lapangan sepak bola terdapat 1 dengan ukuran 312 meter, 5 meter. Aula atau auditorium tidak ada. Parkiran terdapat 2 dengan ukuran 56 meter. Taman terdapat 5 dengan ukuran 130 meter. Di dalam dokumentasi tersebut terdapat wawancara mengenai bagaimana mekanisme untuk melakukan perencanaan Sapras, yaitu dengan melalui rapat Dewan Guru. Dan selanjutnya, bagaimana mekanisme untuk melakukan pengadaan Sapras pada lembaga yang efektif, yaitu dengan melalui EDM atau evaluasi diri madrasah yang disepakati dan direkomendasikan setiap bidang sesuai kebutuhan madrasah. Adapun kesimpulan dari laporan Surface Learning, yaitu sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung dipergunakan dan dalam menunjang proses pendidikan, dan prasarana sekolah merupakan semua perangkat perlengkapan dasar menunjang proses pendidikan di sekolah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor keberhasilan proses belajar mengajar dan pemanfaatan dan pengelolaan Sapras secara baik dan optimal. Disinilah peranan manajemen sarana dan prasarana untuk mengatur dan mempersiapkan segala peralatan material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Adapun saran dari hasil laporan Surface Learning kami, yaitu kami menyadari bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dan pentingnya sarana dan prasarana sekolah menunjang proses pendidikan di sekolah, dan kami berharap kepada pihak lembaga sekolah untuk menyadari pentingnya sarana dan prasarana, tersedianya
Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor keberhasilan proses belajar mengajar dan pemanfaatan dan pengelolaan sampah secara baik dan optimal. Tetap menjaga kebersihan lingkungan di setiap sekolah adalah suatu hal yang penting yang harus dijaga baik siswa-siswi dan masyarakat di lingkungan sekolah. Kebersihan hal yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal itu, setiap warga sekolah harus tetap menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman, dan kebersihan sebagian dari iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.